Seorang pengusaha properti membuat miniatur rumah agar calon pembelinya bisa lebih mudah membayangkan seperti apa rumah aslinya. Allah juga pernah meminta Musa membuat kemah suci. Ternyata dari kemah suci ini kita bisa melihat ringkasan seluruh perjalanan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir sampai mereka tiba di tanah perjanjian. Dan pola ini merupakan miniatur bagaimana perjalanan kita dari dunia ini sampai kita tiba di surga. Kita mulai dari gambar di luar kemah suci ini. Ini gambaran Mesir, lambang dunia. Dari Mesir, Allah memanggil bangsa Israel keluar dari perbudakan untuk pergi ke Kanaan, tanah perjanjian. Sama seperti Allah memanggil kita keluar dari perbudakan dosa dunia untuk masuk dalam rencana keselamatannya. Untuk itu benda pertama yang ada di kemah suci adalah pintu gerbang. Sama seperti langkah pertama bangsa Israel harus meninggalkan hidup lama mereka yaitu perbudakan di Mesir dan masuk dalam rencana Allah menuju tanah perjanjian. Kita juga dipanggil keluar dari perbudakan dosa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan. Yesus pernah berkata, "Akulah pintu." Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Benda kedua yang ada di kemah suci adalah mezbah bakaran. Di sini anak domba dikorbankan sebagai pengganti dosa orang yang bersalah. Darah anak domba yang dikorbankan mengingatkan kita akan darah anak domba yang dikorbankan dan darahnya dioleskan di ambang pintu rumah orang Israel agar mereka terhindar dari tulah ke-10 kematian anak-anak sulung. Akibat kematian anak-anak sulung ini, Firaun membebaskan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Kaitannya dengan Yesus adalah ketika Yohanes Pembaptis melihat Yesus, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Yesus mati agar kita terbebas dari belenggu perbudakan dosa. Benda yang berikutnya di kemah suci yaitu bejana pembasuhan. Fungsinya untuk menyucikan imam yang bertugas setelah ia melakukan ritual pengorbanan binatang di mezbah bakaran. Bejana pembasuhan adalah simbol untuk baptisan. Hubungannya dengan proses keluarnya bangsa Israel adalah Musa membawa bangsa Israel masuk dalam laut Teberau dan air laut terbelah dua sehingga bangsa Israel bisa berjalan di tengah-tengahnya. Ini adalah pola baptisan air menurut 1 Korintus 10 ayatnya yang kedua. Hubungannya dengan kita adalah setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, kita harus memberi diri dibaptis sebagai simbol pertobatan atau lahir baru. Dan kita harus memantulkan gaya hidup seperti Kristus. Sehingga ketika orang melihat kita, orang seperti melihat Kristus. Itulah sebabnya bejana pembasuhan bagian dalamnya terbuat dari cermin. Tujuannya agar para imam yang bertugas di kemah suci bisa melihat bayangan mereka di sana apakah masih ada kekotoran di diri mereka. Hubungan bejana pembasuhan dengan Yesus adalah Yesus berkata, "Akulah air hidup. Barang siapa yang percaya kepadanya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Bejana pembasuhan dan mezbah bakaran berada di pelataran kemah suci. Benda berikutnya dalam ruang kudus di kemah suci yaitu roti sajian. Roti yang harus dimakan setiap hari oleh imam yang bertugas di kemah suci. Roti ini berjumlah 12. Roti ini mengingatkan kita akan pemeliharaan Allah bagi 12 suku Israel. Allah memelihara mereka selama 40 tahun dengan makan mana. Padang gurun melambangkan pemuritan. Umat Tuhan dididik dan dibentuk karakternya. Roti sajian dan roti mana adalah bayangan. Penggenapannya adalah Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga." Hubungannya dengan kita adalah kita harus menjadikan firman-Nya sebagai makanan rohani tiap hari dalam masa pemuritan menjadi pengikut Kristus selama kita hidup di dunia ini. Benda berikutnya adalah kandil. Apinya tidak boleh padam, minyak harus selalu diisi tiap pagi dan petang, sumbunya dirawat atau dibersihkan. Cahaya kandil yang tidak pernah redup melambangkan orang percaya yang tidak redup imannya karena ada Roh Kudus, simbolnya minyak. Hubungannya dengan keluarnya bangsa Israel yaitu selama di padang gurun ada cahaya penerang yang menyertai mereka yaitu tiang api di malam hari. Kandil atau menorah dan tiang api adalah bayangan. Penggenapannya adalah Yesus berkata, "Akulah terang dunia." Firman-Nya adalah penuntun hidup kita dalam kegelapan. Ketika kita dalam masalah, kita membaca firman Tuhan untuk mengajar, mengoreksi, dan memberi hikmat penyelesaian atas masalah kita.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benda berikutnya dalam ruang kudus adalah altar dupa. Asap yang naik dari altar dupa mengingatkan kita akan tiang awan yang menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Awan terbentuk dari uap dan asap yang naik ke atas. Imam biasanya membakar wangi-wangian di altar dupa. Asapnya dipercaya naik membawa doa-doa umat. Jadi agar doa kita sampai kepada Bapa, kita harus berdoa dalam nama Yesus. Altar dupa adalah bayangan dari Kristus sebagai perantara atau imam atau pendoa syafaat. Altar dupa adalah simbol doa dan penyembahan. Orang Kristen harus menjadikan kehidupan doa dan penyembahan untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Benda berikutnya di kemah suci yaitu tabir kemah suci. Tabir atau tirai yang menghubungkan ruang kudus dan ruang maha kudus. Tabir menurut Ibrani 10 ayatnya yang ke-20 melambangkan tubuh Kristus yang terkoyak untuk karya keselamatan umat manusia. Ketika Yesus mati, tabir itu terbelah dari atas sampai ke bawah. Tidak ada lagi penghalang antara ruang kudus dan ruang maha kudus. Yesus adalah jalan masuk antara surga dan bumi. Hubungan tabir dengan proses keluaran bangsa Israel yaitu tabir yang terkoyak mengingatkan kita akan sungai Yordan yang terbelah dua saat kaki para imam menyentuh air sungai Yordan dengan membawa tabut perjanjian di bahunya di era Yosua. Kita ingat Musa tidak diperkenankan membawa umat Israel masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Yosua lah yang meneruskan membawa masuk bangsa Israel ke tanah perjanjian. Sungai Yordan juga mengingatkan kita akan langit terkoyak saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan untuk memulai karya penyelamatan umat manusia. Kini jalan ke surga mulai terbuka. Itulah sebabnya di ruang Maha Kudus sebagai simbol tahta Allah atau surga berada terdapat tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian berisi 3 benda yaitu 2 loh batu berisi 10 perintah hukum Taurat, roti mana dan tongkat Harun yang bertunas. Ketiga benda ini kemudian ditutup dengan tutup pendamaian yang dipercikan darah di atasnya. Darah di atas tutup pendamaian artinya darah Kristus menutupi ketidakmampuan manusia melakukan 10 perintah hukum Taurat dengan cara ia menggenapi ke-10 perintah tersebut dengan sempurna. Tidak ada yang dilanggar. Ia mati dalam keadaan suci tanpa dosa. Jadi Allah Bapa tidak lagi memandang kepada dosa dan pemberontakan manusia. Karena Allah Bapa melihat darah anaknya yang telah tercurah untuk menjadi jalan pendamaian. Dosa dan pemberontakan yang pernah dilakukan manusia diantaranya, manusia telah gagal melakukan ke-10 perintah hukum Taurat. Manusia bersungut-sungut merasa bosan dengan roti mana, berebut jabatan imam, dan Allah memilih Harun sebagai imam melalui tongkatnya yang bertunas. Jadi sekarang manusia tidak perlu lagi berebut jabatan imam karena Kristus telah menjadi imam dengan membawa darahnya sendiri sebagai penebusan dosa umat manusia. Roti mana yang disimpan dan tidak membusuk melambangkan tubuh Yesus yang tidak bercacat celah, layak menjadi penebus kita. Ia menang atas maut. Jadi barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Jadi saat kita menghadap majelis pengadilan, kita terbebas dari penghukuman karena semua dosa kita telah lunas dibayar oleh darah Yesus. Jadi dengan melihat kemah suci, kita bisa melihat ringkasan seluruh perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, dan ternyata semua itu merujuk kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus sebagai satu-satunya jalan keselamatan umat manusia untuk berpindah dari bumi menuju surga kekal.